Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian yang sekarang sudah naik ke kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang dulu pada kelas 1 atau kelas 7 kita sudah belajar tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, kemudian juga perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita pada bab 1, yaitu dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah atau negara Abbasiyah, negara Islam pada saat itu, yaitu kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW itu kepemimpinan Islam ada di tangan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang ditunjuk oleh Nabi dan juga oleh kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq yang ditunjuk sebagai pemimpin adalah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Itu adalah Khulafaur Rasyidin, khalifah Rasulullah yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah yang lurus. Kemudian setelah itu masih juga dipimpin oleh pemimpin umat Islam, yaitu setelah Khulafaur Rasyidin, tentunya setelah Ali bin Abi Thalib itu ada pemerintahan Islam. Jadi Islam masih mempunyai pemimpin yang disebut juga adalah dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah. Jadi kekuasaan dan kejayaan dinasti Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Sesudah itu kekuasaan mereka menurun dari beberapa khalifah dinasti Umayyah. Hanya Khalifah Marwan II yang memerintah dalam waktu yang agak lama. Kemudian bagian A adalah keruntuhan dinasti Umayyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah, yaitu sebagai berikut. Apa sebabnya dinasti Umayyah itu runtuh? Kita akan pelajari, yaitu keruntuhan dinasti Umayyah. Pemerintahan Islam kemudian menjadi runtuh. Sebab-sebabnya apa? Yang pertama adalah figur khalifah yang lemah atau figur pemimpin yang lemah. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus merupakan sebab awal munculnya faktor kelemahan ini. Seperti diketahui bahwa Damaskus itu adalah merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Akibatnya kehidupan bangsawan Bizantium mulai mempengaruhi dan akhirnya menjadi gaya hidup keluarga dinasti Umayyah. Jadi ketika umat Islam sudah kehilangan jati dirinya, sudah kehilangan apa yang sesungguhnya harus ia pertahankan, yaitu agamanya, maka sungguh itu adalah merupakan tanda-tanda daripada kehancuran. Itu juga merupakan salah satu lemahnya daripada kepemimpinan. Mereka terbiasa menjalani kehidupan mewah dan jauh dari gaya hidup Islami seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita adalah Nabi yang sangat sederhana, bahkan beliau pernah menjahit pakaiannya sendiri, pernah menahan lapar. Jadi perjuangan Islam senantiasa dibarengi dengan keprihatinan. Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya rela mengorbankan harta bahkan jiwanya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada masa dinasti Umayyah ini, jadi kehidupan mewah itu senantiasa mereka jalani. Maka hal itu menyebabkan figur-figur khalifah menjadi figur yang lemah. Itulah penyebabnya kenapa khalifah menjadi lemah, karena jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin kuat, kembalilah kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kembalilah memperhatikan ibadahnya dengan benar. Kembalilah untuk menuntut ilmu agama dengan benar. Maka insya Allah kekuatan itu akan muncul atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah hak istimewa bangsa Arab Suriah yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Jadi Umayyah bin Khalaf
itu adalah merupakan moyang dinasti Umayyah yang telah lama menetap di Suriah jauh sebelum Islam datang. Oleh karena itu, kehidupan dan keberlangsungan dinasti Umayyah tidak bisa dilepaskan dari orang-orang Suriah. Selanjutnya, dinasti Umayyah membentuk aristokrasi militer Arab yang secara turun-temurun membentuk kelas-kelas sosial dan tingkatan masyarakat. Maka inilah kelas sosial dan tingkatan masyarakat. Ini juga menyebabkan daripada lemahnya kepemimpinan Islam, lemahnya pemerintahan Islam. Maka tidak boleh kita membeda-bedakan hanya sesuai dengan suku, hanya sesuai dengan status sosial. Ini tidak boleh. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling terpandang dalam kedudukan sosialnya, bukan. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab runtuhnya dinasti Umayyah yang kedua adalah pemerintahan yang tidak sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga tidak sesuai dengan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi pemilihan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin adalah secara musyawarah. Dalam perjanjian Amul Jamaah antara Hasan bin Ali dan Muawiyah, Muawiyah menyanggupi pemilihan khalifah sesudahnya dilakukan dengan musyawarah dan kemudian pemilihan dari umat Islam. Namun Muawiyah mengingkari janji itu. Ia menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota dan khalifah sesudahnya. Hal itu berlangsung secara turun-temurun. Ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga yang telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin, maka yang terjadi adalah pemerintahan yang lemah, yang menyebabkan keruntuhan pemerintahan Islam. Karena pemerintahan pengangkatan seorang pemimpin dengan mengangkat anaknya menjadi seorang pemimpin dan itu dilakukan secara turun-temurun, maka itu juga menjadi sebab daripada lemahnya pemerintahan, itu menjadi sebab daripada runtuhnya pemerintahan Islam karena tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang selanjutnya yaitu adalah sebabnya persaingan antar suku. Persaingan antar suku ini sudah lama menjadi ciri bangsa Arab. Ya, jadi sikap pilih kasih dinasti Umayyah kembali memunculkan hal itu. Jadi suku-suku Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bangsa Arab Utara yang disebut Arab Qaisi atau Mudari dan bangsa Arab Selatan yang disebut Arab Yamani atau Himyari. Dalam pertikaian itu dinasti Umayyah mendukung suku Arab Yamani yang lebih cocok dengan mereka. Serangkaian peperangan antara dua suku Arab itu sangat memperlemah kekuatan dinasti Umayyah. Jadi inilah salah satu penyebab daripada runtuhnya khilafah Islam, yaitu adalah karena peperangan antar suku, peperangan antar saudara sendiri, sehingga kekuatan Islam menjadi lemah. Maka selayaknya kita senantiasa menghindari peperangan saudara. Dan juga apa yang bisa memunculkan peperangan saudara karena sikap ketidakadilan. Maka keadilan itu sangat penting, harus kita wujudkan. Karena tanpa keadilan itu akan bisa mendolimi satu dan yang lainnya. Sehingga adil itu sangat pokok dalam hal pemerintahan, selain daripada mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan adil itu juga salah satu daripada syariat Islam. Mungkin sampai di sini dulu belajar kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.